sahabat Kompas. Senang sekali kalau hari ini bisa ketemu lagi di obrolan Kak. Oke, aku gak sendiri. Saya dengan Terence bersama siapa aja nih? Saya dengan Aca. Ya, kita kedatangan 2 orang tamu pada saat hari ini. Ya. Mungkin bisa perkenalkan, Mas. Oke. Halo, aku Devri. Aku dari Densu. Kebetulan kemarin jadi panitia di Citra Pariwara juga. Oke, Mas. Mungkin. Devri. Halo, saya Syarif, dipanggilnya Gepeng dari Narada. Kebetulan kemarin di CP jadi juri panel 4, crafting. Wah, ini berarti masih anget ya, Masih anget, CP iya. kan baru Desember kemarin ya? Iya, baru Desember Oke. kemarin, betul. Kita mau bicara apa nih Mbak Terence nih? Ini ada 2 orang periklanan, berarti kita mau bicara lebih kurang soal periklanan nih. Iya dong, Iya. ini kan salah satu stakeholder kita. Oke, stakeholder ya. Yang udah lama banget nggak ketemu. Ya, kecuali Devri ya, lu terakhir kita Iya, Desember kan bertemu, ketemuannya. iya. Oke. Nah mungkin bisa cerita Mas, kemarin tuh Citra Pariwara kali ini kayak gimana sih penyelenggarannya? Kan dengar-dengar tuh juga kali ini tuh katanya entry-nya paling banyak ya kali Iya. ini ya sepanjang sejarahnya. Iya, Bisa benar. cerita barangkali Mas. Jadi Citra Pariwara tahun 2002 kemarin itu tuh pecahin rekor selama 35 tahun Citra Pariwara diselenggarakan gitu. Jadi jumlah entry-nya tuh ada 2.102. Itu dari berbagai kategori dan spesifik kalau memang kita mau ngomongin dia kategori print gitu ya, itu ada 74 entry untuk kategori print. Kira-kira begitu. Jadi dan menurut kita tuh kemarin seru banget karena memang pertama kali lagi Citra Pariwara comeback gitu. Setelah pandemi ya? Setelah pandemi Pandemi, gitu. ya, Jadi oke. 2019, 2020, 2021 itu tuh terjadinya tuh online. Iya. Nah, kita kemarin akhirnya bisa balik lagi. Terus habis itu kita punya kesempatan buat dikerjain di Bali, diselenggarain di Bali. Di luar Jakarta itu Di luar ya. Jakarta. Dan itu juga baru pertama kali gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru yang terjadi di tahun lalu. Kira-kira gitu sih. Tapi itu bisa sampai memecahkan rekor entry-nya itu kenapa Mas kira-kira ya? Apa orang tuh jadi semangat banget gitu untuk berkarya gitu ya? Sebetulnya banyak faktor sih. Jadi kan mungkin kalau dulu medianya kan terbatas tuh. Sekarang media tuh udah melebar kemana-mana dan akhirnya jadi kategorinya lebih banyak. Dan akhirnya orang-orang juga kayaknya pengen partisipasi juga dengan berbagai macam media yang memang udah macam-macam banget gitu kan. Udah nggak terbatas di konvensional media. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga sih. Gitu. Sama mungkin orang pada kangen kali ya. Pada kangen juga kali. Secara ya 2 tahun tiarap ya. Bener, kayak pengen kangen juga buat ikutan gitu. Mungkin kita sempat turun mungkin di 2019 kali ya. Karena mungkin fokusnya mungkin nggak ke arah sana ya. Waktu 2019 waktu awal pandemi kan kita Iya, pasti iya. fokusnya untuk how kita survive di saat bisnis Iya. itu mesti difokusin gitu ya. Tapi mungkin kemarin 2022 kita udah bisa tahu polanya, dan akhirnya kita bisa get back ke kreativitas gitu. Kira-kira begitu sih. Kategori nambah nggak kira-kira? Kategori nambah Nambah, kemarin. setuju kategori nambah. Kategori nambah kemarin. Ada beberapa kategori baru gitu. Kemarin tuh Mbak Terence ikut ke sana juga ya, sempat ngeliat ya. Iya, kita ketemu. Seru Mbak. Kita ketemu di sana. Terus. Kalau aku sih ngeliatnya gini ya, selain vibe-nya dapat ya, karena mungkin kangen-kangenan tadi Iya, iya, 2 juga. tahun nggak ketemuan, sama karyanya pecah sih ya. Iya nggak sih? Apa Iya. pendapat gue aja nih? Iya, mungkin karena memang banyak banget hal-hal yang baru gitu ya di sana gitu. Mungkin dari Mas Gepeng mungkin ada cerita kali dari penjurian gitu, angle penjurian kan mungkin ada yang berbeda atau gimana gitu. Ya kebetulan kan kalau aku kan dari juri panel 4 tuh crafting kan, jadi ya yang dinilai ya lebih ke detail eksekusi, lebih ke ya namanya crafting ya lebih hal yang dari detail warna, detail apa segala macam gitu sih. Crafting tuh kayak di sebuah kategori pasti ada kan ya maksudnya ya? Atau hanya Di audio crafting ada, di film ada, di print ad ada ya. Kalau kita istilahnya di visual ya, Iya. istilahnya gitu. Tadi kan cerita ini Mas ya, jumlah entry-nya terbanyak nih, sudah memecahkan rekor. Nah, kalau bisa pilah-pilah gitu ya, maksudnya ini kan sekarang kan eranya era digital gitu ya. Nah, ini apakah memang sekarang tuh lagi banyak juga yang entry-entry digital, terus kira-kira tuh ada bisa dilihat nggak nih trennya nih kayak gimana sih kalau dari karya-karya yang masuk gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari
penjurian gitu, mungkin kalau Mas Gepeng dari area craft gitu ya. Tapi kalau aku lihat secara keseluruhan, sebetulnya tadi kan aku sempat mention kalau di jumlah entry-nya tuh ada 2102, 74-nya di kategori print gitu kan. Tapi di kategori print itu kan sebenarnya nanti ada kategori OH yang sifatnya lebih ke billboard gitu-gitu kan, yang materi media di luar ruang gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat di sini pertanyaannya tadi lebih ke arah memang sekarang tuh karena dari 2100 itu kalau dilihat di situ komponennya tuh jadi besar banget di non konvensional sebetulnya, di unconventional media gitu, di mana ada digital, ada brand experience di situ, dan akhirnya habis itu banyak banget kayak audio pun sekarang juga udah eskalasi gitu, nggak cuma stop di radio-radio yang kayak kita dengar zaman dulu gitu kan. Iya, nggak cuma spot doang gitu. Jadi memang menurut aku sih seru banget karena kita juga beradaptasi dan dulu kita cuma bisa, kalau aku mungkin sama Mas Gepeng kan kita look up-nya ke festival internasional gitu kayak Cannes, Lions gitu-gitu kan. Tapi sekarang dengan kayak gini kita ngelihat ternyata warna-warna kreatif tuh juga beda gitu. Udah nggak stop di konvensional. Kalau dulu kan misalnya kita banyak banget di permainan-permainan yang emang masih belum berani lah. Sekarang tuh udah berani banget gitu. Jadi itu sih yang paling seru gitu. Salah satu rekor juga gitu buat kita. Dan satu rekornya juga bisa jadi yang menang bukan dari kategori print art tapi dari kategori yang unkonvensional gitu. Tahun kemarin sorry. Kok bisa ceritain Mas, yang tadi berani itu maksudnya lebih spesifiknya? Oke. Dielaborate lagi ya. Jadi kayak misalnya berani itu kebetulan waktu kemarin kantor aku Densu dapat ini kan Agency of the Year gitu kan. Nah, dikit colongan. Colongan ya dikit. Jadi kita kemarin dapat beberapa kategori, ada di Creative Agency of the Year, Digital Agency of the Year, sama Media Agency of the Year. Nah, itu kalau dilihat di situ kita mencoba untuk mengaplikasikan gitu ya di segala sektor. Jadi kayak kita mencoba bermain di area media, touch point gitu. Terus kita juga bermain di area kreatifnya in terms of idenya. Jadi kita juga bermain di area digital sama seperti media, ada touch point tapi kita focusing on di daerah digital gitu. Jadi kita tuh emang udah nggak mikirnya tuh udah nggak di dalam satu lingkaran kecil, tapi kita udah kebuka jauh banget gitu. Misalnya dari satu ide itu nggak cuma stop di satu eksekusi, kita bisa stretch lagi jauh banget gitu sampai akhirnya kita bisa dapat sesuatu yang lebih impactful buat orang gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin sekarang komunikasinya lebih gampang karena lebih gampang diukur ya Mas ya kan. Kalau banyak yang channel yang bisa disentuh selain kalau dulu kan poster, print, kalau radio seperti sekarang udah ya semua diserang lah target audiennya. Mana bisa kita itu sih yang seru banget sih. Serunya ini juga kalau nggak salah ada ini ya, masih Biji Award. Nah, kalau itu memang tiap tahun memang harus ada gitu. Itu ininya khasnya. Dan katanya Citra ini kan Pariwara termasuk memberi antusiasnya tempat tinggi ya, gitu antusiasmenya. Sama, ini juga kita juga macam rekor juga tahun ini buat daun muda kita dapat 282 entry. Buat biji kita dapat 64 entry. Dan itu naiknya jauh banget. Tahun lalu kita tuh cuma punya 160 entry untuk bahkan sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Itu Jakarta sentris nggak sih? Harusnya enggak sih. Ya? Karena kita sebenarnya kalau di Jakarta kita tahu lah orangnya sih. Orangnya gitu juga ya. Iya. Kita kalau di internal ngobrol tuh agensi kayaknya udah mulai turun ya gitu kan asumnya. Ternyata ketika pas daun muda kaget kok banyak banget. 282 tuh. Jadi emang asumsi kita salah aja. Berarti emang mulai naik atau emang nggak ada masalah dari dulu gitu aja. 282 tuh means 560 orang ya. Karena tim ya. Karena tim. Belum Banyak yang banget kita. biji kan, yang biji Belum lagi. yang biji. Biji kan mahasiswa kan berarti kan? Mahasiswa. Mahasiswa juga antusias. Mahasiswa juga antusias, naik dari 40-an tim jadi 60-an tim gitu. Jadi lumayan untuk bereskalasi lah festivalnya gitu. Ya ini kan ajangnya insan periklanan kan emang ya mungkin dari dulu tuh mungkin berubah lah sekarang ya. Kalau tadi kan Mas bilang tuh kan sekarang berarti tuntutan dari klien ya, dari itu kan pengen lebih terukur gitu ya, dan itu mau nggak mau kan harus ngikut juga ya. Betul. Nah itu dalam karya-karyanya itu gimana itu bisa diwujudkan gitu. Sebetulnya kalau kita kan kerjanya kan sebenarnya kita kan di area komunikasi kan. Kita servingnya tuh stakeholdernya yang tadi mungkin Mbak Teres bilang stakeholder gitu ya. Itu kan adalah audiensnya yang paling pertama
sama bisnisnya kan, bisnis kliennya gitu. Kita mesti serving dua itu. Tapi biar gimana pun bisnis itu kan serving audience. Nah, balik lagi ke apa namanya soal sesuatu yang terukur itu adalah sekarang tuh lebih gampang gitu buat ngukur apa-apa karena let's say kita nontonin soal total views deh di YouTube, itu ngomongin soal awareness, engagement gitu. Mungkin Mas Gabeng bisa lebih jelasin karena sektornya lebih direct ke situ ya. Jadi, tapi itu tuh jadi matriks yang sangat mudah untuk kita ukur gitu. Dan sekarang kan klien itu semuanya tuh urusannya bisnis, jadi ada ROI-nya kan, return of investment-nya seberapa gitu. Berarti gue spend 100 juta, gue dapat apa gitu kan. Kalau dulu kan kita taruh let's say misalnya OHA nih sebuah billboard gitu, itu berapa banyak yang lewat daerah tendean misalnya. Baca apa enggak? Itu kebaca atau enggak, itu kita nggak tahu gitu. Semua asumsi gitu kan. Semuanya awareness ya. Sampai Nielsen datang yang ya gitulah, hitung-hitung lah ya. Gimana Mas Gapeng? Iya kira gitu. Mungkin ada tambahin nggak? Nggak cuma klien sih, jadi kita suggest juga sih. Jadi harusnya bisnis Anda tuh ke sini loh, bisa di set ke sini, bisa disebarin ke sini. Nggak cuma sekedar OHA, nggak cuma bisa gitu. Bisa kita suggest ke mereka untuk makin lebar atau makin detail, makin lebih apa ya, personal lagi gitu, bisa gitu. Karena ujung-ujungnya kebutuhan audiens kan. Iya. Ujung-ujungnya kebutuhan kita juga nih kan, kita juga pakai apa FMCG gitu kan, kita pakai kan. Kita makan biskuit, kita kayak pakai sampo gitu kan. Balik lagi ke audiens. Basicnya kan komunikasi sebenarnya kan. Iya, Gimana basicnya cara komunikasi. mengkomunikasikan. Touch point-nya jadi banyak ya. Ya itu. Dan Yang kita- serunya itu, touchpoint-nya jadi lebar. Banyak. Iya, kita pun juga jadi sisi kreatif juga seneng ya. Iya. Karena kayak, wah Ternyata nih bisa bikinin ditaruh aja di nih. sini, Iya. ya. Gitu. Ya itu kan apa namanya ya, kalau bicara yang terukur itu kan memang akan lebih banyak ke yang digital ya. Ya artinya itu lebih mudah dan memang ada apa ya, mungkin tools untuk mengukurnya udah melekat di situ ya. Nah kalau yang print ini Mas, nah ini kan katanya juga masih ada ya. Ini masih. sekarang kayak gimana sih yang apa namanya ya iklan print lah ya, di tengah era digital kayak gini peluangnya masih ada nggak sih? Terus kalau dari pembelajaran di Citra Pariwara kemarin tuh seperti apa arahnya jadinya? Sebenarnya print kan jadi kayak jendelanya gitu sebenarnya kan. Kalau print itu kan karena memang cara engage itu berbeda gitu sama yang digital, karena yang digital itu lebih direct, sedangkan yang print itu kan kita mesti banyak apa ya fasenya gitu kan. Misalnya kayak kadang-kadang kalau zaman dulu kita mesti ini pre-launch, launch sama post-launch gitu-gitu kan, ada printnya gitu, ada rangkaian Ada printnya, stagingnya ya. stagingnya. Tapi sekarang tuh udah berubah kayak bisa jadi print yang kita pakai tuh jadi kayak window-nya aja. Misalnya print yang kita pakai itu ada semacam AR-nya atau semacam ada QR code-nya yang untuk Bisa kayak gitu. Iya kan, didirect lagi gitu ke purchasing-nya gitu. Kira-kira jadi bisa kita hitung tuh. Karena ketika print itu di-scan, itu jadi ada matriksnya kan, Pak. Mas gitu. Jadi kayak itu bisa jadi salah satu solusi ya untuk kita jual print ke klien gitu. Tapi ada juga emang klien yang masih pengen gitu untuk ada brand image-nya ada di sebuah media cetak gitu. Masih banyak, Itu banyak masih banget. banyak. Dan ada 1-2 brand mungkin yang perlu apa ya istilahnya image-nya berasa legitimate itu ya di OH itu perlu tuh. Iya. Gitu. Yang tiap hari harus ini brand gede nih gitu. Iya. Daripada nggak kelihatan di Instagram kan Bener. nggak terlalu brand besar kan. Ya walaupun ada brand besar ke situ tapi ketika udah masuk di Sudirman Launching ya pada saat OOH mereka launching. gede gitu kan. Iya. Feelingnya beda tuh. Oh ini emang brand raksasa gitu. Ya mungkin sama feelingnya kalau kita baca buku lewat Kindle sama pegang buku langsung gitu kali ya. Mungkin prinsipnya kayak gitu kali. Oke Mas, kita minum dulu Mas. Ya. Oke. Ini kopi putih. Aku deg-degan loh. Biar Silakan, Oh, iya. silakan. basah biar lebih ini lagi nanti bicaranya lebih seru. Dulu kan ada istilah kalau udah masuk Kompas 1 halaman tuh. Wah keren nih gitu kan. Sesuatu ya. Sesuatu Pak. Dulu Mahal aku pernah banget, gitu. kayak ke sini gitu ngecek cetakan gitu ya buat spread page gitu. Zaman dulu aku waktu masih megang telco. Ya spread gitu. Wah sering banget kan yang apa bilangnya kalau nggak pakai H di tengahnya. Misrek. Misrek, Iya, bilang patah tulang ya. Geser. gitu kan. Oh Oh, ngalamin juga ya, ngalamin Iya, ya. nyambung gitu. Belum coverin ininya Belum adalah coverin jaket gitu kan. Jaket Itu sering itu. banget gitu. Aku begadang di pertama-tama masuk agensi. begadang di bawah. Diproduksi ya. Iya. Pernah ngalamin Mas? Pernah. ngalamin. Kita pasti semua pernah ngalamin sih. Ngecek-ngecek Ya era generasi kita sih ya. Iya. Gitu. Ngecek Pantene di bawah, nyamain kan Pantene dapat dari Kompas kan, disamain gitu. Iya. Masih kok.
Sekarang udah nggak lagi Mas. Sekarang kita kata tadi aku mainnya kan lebih ke KV kan. Jadi sekarang tuh udah bikin satu buat every buat touch point yang banyak banget gitu. Dan teknologinya juga nggak kayak dulu, sudah ketika ada KV saja jadi udah nggak butuh proofprint, nggak butuh color proof, nggak udah butuh lagi, udah Serba digital ya. Jadi ada kalau apa dari file ininya udah bener mestinya itu ya. Harusnya udah nyetaknya udah bener Monitor juga. udah di collab apa? kalibrasi. Kalibrasi semua. Dan mungkin klien pun juga sekarang juga knowledge-nya udah berubah gitu, dimana mereka tuh kalau dulu kan kita tuh warna geser dikit kita dimarahin ya ibaratnya gitu. Kalau sekarang tuh udah tahu mereka kalau satu KV ini pasti di berbagai touch point tuh warnanya bisa beda-beda. Ya. Mereka udah Sesuai lebih medianya ya. knowledge-nya udah beda lah. Gitu sih. Ini kan obrolan Kak, jadi kan perlu tahu juga nih yang udah punya pengalaman handle Kompas pernah nggak? Pernah. Ceritain dong. Dari mana Mbak ditanya? Dulu waktu campaign keberapa ya waktu itu ya? Seinget gue tuh Perasaan awal Kompas campaign ya? Atau enggak? Kompas Iya. lintas Generasi. generasi Itu ya. kan zamannya print banget ya. Zaman print banget. Sampai ya emang medianya di Kompas ya. Iya, Tekad War di situ ya. Itu kan kalau nggak saya ingat kalau saya flashback itu eranya ketika enggak koran-koran berubah ke shifting ke yang makin kecil Iya, ya. redesign istilahnya. Redesign. Iya, Redesign. Jadi Iya, redesign. orang-orang udah nggak mau baca apa isi yang panjang dan nggak mau Kalau berhalaman-halaman. dulu apa namanya ukuran itu apa broadsheet ya, Ya. kita bilangnya itu ya, gede Gitu. terus jadi lebih Di compact compact. gitu ya. Dan itu terjadi di semua hampir di dunia ya semua. Iya, iya. Sebenarnya sebelum perubahan ke digital ya. Nah, tapi keunikannya Kompas kan punya apa loyal orang-orang tua yang masih kepingin Kompas zaman dulu ya, yang bahasnya lebih dalam gitu kan. Bilang tua banget gitu loh. Ya maksudnya nggak apa ya. Emang nyari ada orang profesor gitu kan, orang profesor yang kok cuman segini doang sih, bahasanya lebih dalam lagi sampai halaman In-depth lah ya. lebih halaman berikutnya. Kira-kira gitu. Nah kita kepengen apa ya, kasih seeding dulu, ngasih sesuatu. Kalau ingat apa ya, ada Sogi, ada Haril Anwar, Haril Anwar. sama apa teh dari Bandung, Siapa itu? Hari Hari Rusli. Rusli. Oh, Hari Iya, Rusli dari musisi dulu. ya. Hari Rusli. Budayawan ya. Perubahan tuh pasti gitu tuh. Cepat atau lambat akan berubah. Jadi orang-orang tua yang itu yang disiapin mentalnya gitu loh. Oh ya, akan ada perubahan loh gitu. Misalnya ada cetak, ada digital, Nah, ya. gitu. Mau nggak mau harus berubah. Dan dimulai dari lu juga gitu. Jadi takutnya kan nanti kan kalau Kompas jadi kecil dikomplain kan waktu itu. Pak siapa yang cerita? Takutnya kalau ketika jadi simple berapa halaman dikomplain sama Iya. itu, takutnya gitu. Jadi kita udah seeding ke mereka. Perubahan tuh harus disiapkan gitu. Perubahan itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau dulu itu pemahaman itu bahwa dia serve lintas generasi, berarti bukan cuman orang-orang tua tapi sebenarnya kan yang Termasuk yang muda juga. yang lebih muda gitu ya. Apa yang membedakan ya ketika kan sekarang kan banyak yang digital gitu ya. Nah ini kan sementara ini kan kayak jadi barang antik, barang langka, ya bukan barang langka lah ya. Maksudnya justru ini punya keunikan, kekhasan sendiri. Ini kan sesuatu yang bisa disentuh gitu kan. Bahkan ada kalau mau dibau itu bau koran ada tuh yang katanya tuh masih pengen itu ya seperti itu gitu kan. Atau mungkin yang istilahnya sekarang lebih banyak kan anak muda sekarang lari ke vintage tuh. Pada dasarnya kan sebenarnya mediumnya tetap yang konvensional kan. Tapi sama mereka di-create something menjadi sesuatu yang kayak jadi keren gitu ya. Kalau temuan dari teman-teman agensi ada nggak sih dari showcase klien atau dari kreativitas yang muncul dari teman-teman agensi itu ada nggak sih dalam konteksnya medium yang konvensional gitu ya? Tadi Devri udah singgung sih mengenai tadi ya di AR gitu ya. Ada nggak sih yang hal yang trennya ke sana nih kayaknya gitu? Ya mungkin lanjutin sedikit sama yang tadi aku sempat mention gitu kalau media tuh print ad gitu sekarang cuma jadi window aja sebenarnya. Jadi dia semacam jadi jendela buat akses ke sesuatu yang lebih dalam gitu. Dan aksesnya itu bisa jadi kalau tadi Mas Gepeng bilang orang dulu mesti baca berhalaman-halaman, ini bisa aja mereka tinggal nge-scan and then mereka bisa experience itu. Karena sekarang
kalau tanya tadi Mas gitu, kalau mindset dari anak kreatif tuh sekarang kayak gimana sih? Mindsetnya adalah gimana caranya kita bisa ngasih experience gitu ke apa ya, ke touch point komunikasi kita. Experience itu sebenarnya yang jadi kayak kuncinya gitu. Dimana digital itu kan ngomongin experience sebenarnya. Ada bahkan kayak ketika kita ngomongin website tuh ada UX-nya, ada user experience-nya. Nah itu sebenarnya kita juga journey-nya juga kita coba apply ke materi komunikasi gitu sebenarnya kayak gitu. Mau print ad, mau billboard, mau apapun gitu ya. Itu ujung-ujungnya kita mau kasih experience ke audiensnya gitu sih. Once experience bisa ke deliver dengan baik, semoga konversinya juga terjadi gitu. Karena ujung-ujungnya bisnis ya. Juga bisa jadi ketika kita mau convert ini gitu. Oh ternyata misalnya di dalam sebuah koran ini kita bisa bangun rumah-rumahan gitu. Untuk ternyata ngomongin soal kredit atau KPR rumah gitu. Itu kan akan lebih apa ya, didapat sama orangnya dan akan dicatat sama audiensnya kan. Instead of kita cuma jelasin KPR 5% apa bunga cuma di bawah 5% gitu misalnya. Itu kan pasti orang cuma ya udah tertarik karena bunganya. Bisa jadi bunganya kompetitif sama seperti bank lain, tapi ketika di scan terus muncul rumah-rumahan di build gitu segala macam, so bisa ada easy apa namanya approvalnya, itu mungkin orang lebih gampang gitu. Salah satu kategori apa print kemarin ya ada. Apa tuh? Nggak saya image doang, tapi dia nggak ada ini experience ya, tapi itu menurut aku menjadi salah satu solusi untuk kalau kita ngomongin karya print gitu. Gitu sih. Jadi lebih kompleks lah mikirnya, maksudnya nggak bisa cuman print doang gitu. Kalau bisa tuh itu tadi kayak kombinasi di extend ya. Semua di extend. Termasuk activation gitu kan ya. Iya. Integrated lah ya semuanya ya. Ya kira-kira gitu, kalau klien saya udah ngeluarin duit banyak, juga Betul. disebarin kemana-mana deh Mas gitu. Sebarin kemana-mana. Gitu loh, jangan cuman di print doang gitu. Jadi kira-kira gitulah ya. Kayak dulu kan kita misalnya sewa artis gitu. Misalnya sewa misalnya Dian Sastro gitu. Dia cuma bisa taruh di print, kita foto, taruh di print, kita kontrak dia 6 bulan gitu misalnya, eksklusif. Tapi sekarang nggak mau tuh kayak gitu. Kita udah bayar Dian Sastro mahal-mahal, kita bisa taruh di mana-mana nggak ya? Gitu. Oh, Sampai dealing iya, sama semua. dalamnya pun gitu ya. Iya. Termasuk gitu. Kayak gitu. Mau taruh di pop-up banner kah, di mana tuh pakai semua. Behind the scene-nya di syuting dibawa ke YouTube, misalnya gitu, bisa gitu. Kayak gitu. Se-rich itu gitu sekarang. Iya, karena ya tadi touch point-nya ya balik Touch lagi point. ya. Touch point sama experience. Aku curious ini deh, kalau kita di media ya, di cetak maupun di digital sekarang kayak ada kompas.id gitu kan, sekarang kan udah mulai lebih, tadi mungkin kalau disebutkan concise gitu ya, tulisannya mungkin lembarnya tidak banyak tapi lebih kedalamannya lebih apa ya, concise lah istilah medianya. Gitu. Terus kan kesininya kita juga menampilkan data dalam bentuk infografis gitu ya. Nah, kalau anak-anak agensi nih, gue pengen tahu ya. Ini sebenarnya create the ideas untuk yang modelnya kreatif gitu ya. Itu datanya tuh modelnya gimana sih? Spontaneous gitu, bikin ads, atau sebenarnya kayak kita nih berpikir gaya media bisa dalam bentuk infografis, tapi outputnya aja beda gitu. Mungkin lebih ke proses kerja kali ya gue nanyanya. Mungkin beda-beda sih, mungkin Mas Gepeng dulu kan. Saya kurang paham coba. Hasilnya atau cara berpikir dulu? Cara berpikirnya. Kalau berpikir macam-macam sih, kita dapat dari riset dulu, ya kan, dari pertama brief klien, terus dari teman-teman planner ngeriset. Akhirnya dari situ kita godok bareng-bareng, kita brainstorm gitu. Mau jadi apa nih? Mau jadi key visualnya sampai kemana? Mau kalau di sosial media sampai kemana? Itu sih Mbak. Jadi basicnya dari Kevi tadi kali ya, siapa? Kalau prosesnya sih dari brief klien, terus ada riset, baru kita bodok lagi lebih dalam lagi, kita brainstorming lagi lebih dalam lagi. Mungkin pertanyaanku supaya lebih gampangnya gini ya kan, yang mengkonsumsi media di luar sana kan ya bisa jadi anak-anaknya lebih muda gitu kan, dan ekspektasinya tuh ya tadi mungkin dari sisi kreativitas gitu ya. Bisa jadi ada nggak sih ide-ide bagaimana ngolah datanya tuh supaya gampang tuh dimakan sama mereka gitu. Kalau di kita mungkin salah satu temuannya outputnya jadi infografis gitu ya. Kalau di agency itu ada nggak sih? Kalau kita sih, mungkin Mas Gepeng bisa nambahin ya. Cuma kalau di kita sih sebenarnya kan kita mencoba untuk apa ya, recreate datanya. Oh, oke. Kita mencoba mengolah data itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang
let's say kalau zaman dulu mungkin waktu aku masih junior gitu, bahasa yang paling sering kan ada millennials gitu. Kalau sekarang kan Gen Z gitu kan. Itu bahasa itu muncul mulu gitu belakangan ini. Nah, tapi sebenarnya yang pengen kita coba serve lagi-lagi adalah mereka. Nah, kita mau ngomong pakai bahasanya mereka mau nggak mau. Kalau infografik, I don't think itu bisa serving mereka gitu. Terasa berat buat mereka. Karena biar gimana pun, makanya kalau kita tuh suka ada namanya consumer facing line gitu. Consumer facing line itu adalah emang yang dihadapin sama audiensnya. Jadi ketika misalnya ada data nih, kita coba recap datanya. Kita coba recap datanya jadi satu proposition gitu kan. Jadi satu proposition itu kita translate lagi jadi consumer facing line yang dimana lebih mudah gitu. Misalnya kayak ya banyak nanti aku kalau ngomong ini jadi nyebutin brand nanti. Jangan jadi ngiklan nanti. Tapi intinya gitu. Jadi dimana audiens itu saya ditranslate lagi jadi tagline, jadi headline gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya udah recreation semua. Recreation lah istilahnya lah ya. Walaupun infografis sendiri udah termasuk menarik sih Mbak. Menarik daripada baca scroll gitu kan, memang langsung dibikin simpel lebih kan. visualize juga. Visual juga visual tidak juga enak. cakep gitu. Apalagi termasuk infografisnya Kompas emang Oke. sih. Boleh diminum kopi putih kalau gitu. Secara visualnya juga. Gitu sih sebenarnya. Berarti itu sekarang medianya sendiri akan menentukan kreatifnya juga ya. Artinya ya, pasti. Pasti. ya maksudnya itu dengan satu tadi kan kalau Mas bilang kan mulai dari KV gitu ya. Iya. Nah KV itu juga eksekusi nanti bisa macam-macam ya berarti ya. Ya, aku bilang sama teman-teman aku di kantor sih biasanya ini konsepnya semuanya tuh modular gitu. Dimana ini tuh bisa di-apply kemanapun. Jadi dimana kalau konsep ya udah kita mesti punya konsep yang kuat, yang ajak gitu konsepnya sampai akhirnya touch point tuh hanya sebuah touch point gitu. Ya kan? Tapi dia bisa ngomong sendiri karena konsepnya kita udah segitu kuatnya tanpa harus takut nanti tapi Nggak works di sini gitu. Iya, tapi memang semua tuh adaptif gitu. Let's say kita mau ngomongin contoh sederhana ya. Di print ad itu di koran pasti kita bisa naruh banyak banget informasi gitu. Ada headline, ada tagline tuh kecil-kecil gitu bisa tuh. Tapi kalau di billboard nggak bisa. Walaupun main visualnya sama. Nah sama itu kita aplikasikan itu nggak cuma print ad to billboard tapi print ad to billboard, print ad to transit media, tapi billboard to macam-macam sekarang, mobile media gitu-gitu kan. Setiap media akan bisa berubah ya. Berubah. Bisa ke MRT akan jadi apa? Iya, vertikal, horizontal format itu udah berubah gitu. Nanti kalau di handphone misalnya minimum size-nya nggak boleh kayak di bawah berapa points, beda lagi tuh kayak gitu sih. Custom ya benar-benar. Semua custom. Tapi kalau untuk identitasnya, kalau dulu kan gampangnya di print ad ada icon apa atau tone colornya apa. Ya pasti ada Pasti. Tetap ya. Logonya, bikin kira-kira paling gampang untuk logonya. Tagline-nya yang paling headline-nya yang utama kita bawa gitu. Betul, benang merahnya tetap ada pasti. Tetap ada ya. Minimal narasinya gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang fokus kita ketika mediumnya berbeda-beda adalah visibility-nya kan. Ketika message-nya nggak nyampe, karena font size-nya kecil, failed. Iya, kliennya teriak ya. Iya. Tapi kadang klien gitu walaupun di billboard minta masukin semua di sini. Kadang-kadang Iya, agak lupa sama simplicity. Oh, Bahasa diplomatisnya ya. gitu. Kalau dulu kan ini Mas ya, maksudnya isunya itu kan cluttered gitu ya. Mungkin medianya nggak terlalu banyak lah, nggak sekarang tuh kan macem-macem gitu bentuknya dan ini. Cuman akhirnya kan katakan kayak di Kompas itu kan udah berhalaman-halaman kan jadi wah nih penuh iklan jadi kayak cluttered lah gitu lah. Nah sekarang ini challenge-nya berarti beda lagi Mas ya. Sekarang kan mau dari handphone sampai yang OOH gitu kan, korannya juga tetap ada, TV juga masih ada. Nah itu sekarang isunya apa nih jadinya nih? Biar gimana nih? Ya kan tetap ini kan gimana nih kita bisa grab attention orang gitu ya? makin dalam kan ini. Makin dalam kan. Makin pusing. Makin pusing ya? Apa-apa. Sekali-sekali dibikin pusing main ke Kompas kan nggak apa-apa dong. Pusing, ya. Jadi sebenarnya yang challenge-nya udah pasti itu ya masalah gimana cara kita bisa komunikasiin ini dengan rata gitu ya. Di setiap touch point. Tapi yang menarik lagi adalah ketika kita punya berbagai macam channel, itu bisa kita pisahin. Misalnya di koran gitu ya, di koran kita nggak bisa terlalu banyak ada namanya, let's say,
apa ya, product exhibition gitu, nggak ada di situ gitu. Misalnya kita mau ada nunjukin satu superiority produk gitu, misalnya kita bikin iklan susu. Tapi iklan susu kan kita nggak bisa tuh untuk nunjukin ini ada kandungan ini segala macam, nggak bisa storytelling gitu kan. Tapi dari sebuah koran itu kita cuma tunjukin satu imagery doang. Tapi kita bawa ke video komersial gitu, misalnya di TVC atau di digital video komersial, itu kita bisa lebih bercerita gitu. Nanti juga di handphone beda lagi nih. Bisa di mobile kita bisa lebih ada user experience-nya. Bisa jadi ada kayak quiz-nya, ada macam-macam gitu. Dimana bisa lebih engage ke banyak orang. Jadi yang menariknya adalah ketika kita mau menyampaikan satu message, itu channelnya berbeda-beda, tapi kita bisa maximize itu banget gitu. Merespon channel itu sih. Betul, betul. Itu sih intinya. Respon ke setiap channel tuh bisa beda-beda. Seru banget sih. Kalau buat kita di kreatif sih seru banget sih. Walaupun lebih capek ya. Karena kayak ini bisa di ini ya, bisa dicobain ya. Bener, karena kan pasti tuntutan klien sekarang 360 terus gitu. Iya. Kalau dulu kan aku masih dapat tuh brief yang bikin print ad aja ya gitu. Iya. Capeknya bikin 50 opsi, dipilih cuma satu Tapi gitu kan. mediumnya print aja Iya, gitu kalau ya. sekarang kan 360 tapi berapa opsi sekali 10 gitu, ada banyak banget kan. Itu emang dari kliennya sendiri emang akhirnya emang sekompleks itu ya ada permintaannya sekarang ya? Iya. Iya ya? Jadi mereka lepas gitu aja ya istilahnya, ini mau dijadikan outputnya apa aja terserah agensi ya. Iya, kita sekarang juga dapat brief paling sering kali tuh nggak ada tuh channel-channel gitu, udah nggak ada. Jarang banget ya, masih ada tapi jarang banget. Biasanya langsung kayak minta kebutuhannya mau bikin campaign, itu channelnya terserah, kalian propose aja. Yang penting visible. Berarti dari apa namanya agensi sendiri untuk merespon itu berarti timnya kayak gimana tuh? Mungkin beda-beda nih. Banyak orangnya atau Agak gimana? beda-beda nih setiap Beda-beda. agensi cara Oh, mainnya. beda-beda ya? Iya, mungkin Mas Gapeng mau cerita. Mas Gapeng tuh Duluan. Narada tuh lebih ke Narada. digital ya atau Kebetulan saya pegang above the line juga, Above jadi the nggak line cuma juga. digital. Jadi ada di tim saya ada saya megang ATL juga, megang sosmed juga, jadi emang beda mas. Tim ATL sendiri, tim sosmed sendiri gitu, Iya. beda-beda. Kalau di aku sih di Densu sih sama sih mirip kayak gini sekarang, karena untuk memisahkan antara tim digital, tim konten itu tuh ujung-ujungnya akan kerja bareng gitu. Ya, Ujung-ujungnya kerja bareng. brainstorming bareng, nanti keluar ke mana, Betul. Kalau enggak kan nggak nyambung, nanti Iya, RTL ya bikin apa, yang ini bikin apa, kayak nggak hablum gitu. itu termasuk yang experience misalnya sampai ke apa event gitu juga ya, turunannya tuh Iya, sampai ya? Oh. Narada juga sering bikin event ya. Iya, at least dari ide doang. Sampai Betul. ke event gini kasih ide, nanti lempar ke klien punya vendor event, Iya. baru present ke kita, gitu-gitu. Iya, karena expertise kita kan bukan event Iya, organizer bukan gitu kan, activation. bukan activation. Jadi nggak bisa kayak dulu kan. Kalau dulu saya pernah itu apa untuk Citra Pariwara itu cuma 2 tuh, copywriter sama art Director, director gitu. iya. Sekarang udah nggak bisa Ada lagi ya. sosmed, ada sosial media juga. Ada sosial media, terus beberapa tahun ke berapa ada sosial media gitu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang tuh kalau bisa ya kita lihat gitu, kalau di entry award gitu kreditnya itu bisa bejibun tuh orangnya. Karena kita kerjanya seramai itu. Kita nggak bisa lagi cuma art dan copy, gitu jarang banget. Kecuali kalau print art masih banyak ya. Art copy aja, tapi ada tambahan Ada lain. tambahan lainnya sih. Gitu sih. Beranak lah. Beranak Makin banyak ya. banget. Gitu. Wah seru ya, ternyata Tambah banyak sih. semakin banyak ya. Ya, kita udah lama nggak ngobrolin iklan, ya ternyata begini ya, maksudnya masih ya kita juga Kompas juga emang harus mengikuti ini sih sebenarnya ya. Harus menjadi lebih banyak kesempatan, lebih kreatif gitu ya. Ya mungkin lebih banyak apa ya, menjadi lebih ikrip nih dengan agensi gitu ya. Mesti sering-sering ngobrol. Sering ngobrol, sering kolaborasi. Jadi kita welcome ya Mas Aceh. Iya. Kayaknya seru banget, udah disediain kopi putih. Jadi silakan diminum. Sering-sering main ke sini biar kita juga makin banyak apa ide buat kreativitas. Siap. Kayaknya kita Oke. bisa apa lagi nih Mas Aceh nih? Apa yang lagi yang mau kita kilik nih dari 2 tamu kita ini? Soalnya kalau saya nanya nanti tambah dalam lagi diprotes lagi. Kompas banget nih. Kompas banget dia. Kayak kerja jadi ya. Dalam. Tapi ya emang sharingnya apa obrolannya apa ya, kalau saya bilang sih banyak hal ini ya yang bermanfaat lah ya pasti ya. Maksudnya kita juga tahu nih update dari Citra Pariwara kemarin ya, ternyata oh nih sekarang tren di kita periklanan seperti ini gitu ya.
ya apa namanya ya mungkin nggak cukup sekali ini sih. Ya kalau mau bicara perkembangan sekarang banyak banget gitu, apalagi kalau bicara digital gitu ya. Kreativitas ya. Iya, biarpun kayak gitu ternyata print juga masih ada peluangnya lah ya Mbak ya. Masih ada ininya ya. Silahkan Di panel saya kan sebenarnya termasuk aneh ya. Panel 4 kan crafting kan. Itu kan semacam tanda kutip show art director, show agency gitu kan. Jadi bukan dari ide malahan, dari kamu crafting ini seberapa detail, seberapa jauh, seberapa fresh, seberapa baru, itu lebih ke nunjukin agensinya, personnya lebih jago gitu, lebih ke situ kalau dari panel 4 nih ya. Betul. Itu juga masih ada tuh. Betul. Karena kan sebenarnya kalau kita jadi anak kreatif tuh bikin ide tuh satu hal gitu. Tapi ketika kita disiplin dan komit untuk jadiin tuh barang jadi bagus, itu ada di area situ tuh. Ada area saya. Iya. Crafting tadi ya. Ada faktor Disiplin, gua bisa sedetail ini gitu iya, kan. kayak gitu sih. Karena kan bisa ngide tuh kan menurut aku menyenangkan ya. Kita semua di ruangan itu bisa beride gitu. Apapun gitu. Tapi komit buat jadiin ya. Gitu Jangan kan. kentang ya. Dan terus ditambahin lagi, ketika audio tambahin lagi suara ini, tambahin gitu. Lebih tiap orang ngapain incas untuk lebih Di-push detail lagi, push detail lagi. gitu. Di luar ide ya. Ini di luar ide baru ngomongin eksekusi ya. Iya. Dan itu poin penting banget sih, kenapa panel 4 tuh juga itu paling seru gitu buat kita gitu karena itu tuh beyond ide gitu. Di luar ide banget. Karena kan kayak ide kan kadang-kadang gini, aku punya ide gitu. Punya ide, Mas Gepeng juga punya ide. Tapi yang eksekusi Mas Gepeng gitu. Aku nggak bisa klaim itu ide aku, nggak bisa. Karena nggak pernah dibikin. Nggak bisa. Karena semua orang bisa klaim itu adalah ide dia gitu. Tapi di craft ini kan ide diwujudin, ide di craft sedetail-detailnya, sedisiplin itu sama Nggak boleh timnya, miss. Gitu. nggak boleh miss. Gitu sih. Kalau kita dicerita itu ternyata timnya sekarang begitu banyak, masing-masing punya ide. Beuh, Waduh, punya banyak banget kepala gitu kan. Punya keinginan. Ketika juri panel 4 juga gitu tuh. Kita bahas apa nih? Ide dulu apa? Enggak ya, fokus eksekusi lah. Gitu. Eksekusi. Bukan wilayah kita bahas idenya. Memang fokus visualnya gitu. Bener. Nggak boleh kita ngejudge idenya jelek, nggak boleh. Ini bukan wilayahnya panel 4 gitu. Bener. Eksekusi ya. Eksekusi. Ketambahan huruf aja udah Salah. Itu kan crafting kan? Gitu. Ya. Bayangan meleset dikit salah. gitu. Sinario sana aku pengen ke sini gitu. Iya. Salah. Udah tuh Ini coret. kayak logikanya kayak gini deh gitu. Ya, lebih ke situ sih. Ya, eksekusi ya berarti. Ya. Nah, eksekusi. Dan itu diperlukan tuh ya buat mengasah kreatif lebih Bener. lagi kan. Bener. Eksekusi penting banget sih soalnya. Makanya ada crafting audio, crafting visual, apa Iya, ya? film. Audio visual filmnya. Itu dalam satu panel 4 tadi. Enggak, beda-beda. Oh, Dibedain Mbak sendiri. Jadi biar lebih detail kan. Fokus. Karena kan ekspertisnya beda-beda, Mbak. Ada ekspertis di audio, ada ekspertis di film, ada ekspertis di print gitu. Jadi beda-beda. Kita juga pengennya hasil yang didapat di Citra Prakarya juga valid gitu kan. Juga kredibel gitu. Jadi kita pengen kayak Emang gitu orang sih. film yang lihat film. Betul. Gitu. Orang audio dengerin audio. Gitu sih. ekspertisnya emang Iya. disesuaikan. Iya. Itu emang ada penambahan ini nggak sih? Kayak kategori atau apa gitu? Tahun ini Secara ada. spesifik. Tahun ini ada. Tahun ini ada penambahan beberapa kategori sih, tapi emang nggak banyak. Misalnya kayak di brand experience tuh ada gitu. Tapi misalnya di subkategorinya ya, kalau kategori besarnya masih sama. Gitu sih. Misalnya kayak di crafting gitu. Di kategori audio tuh ada penambahan subkategori copywriting. Jadi yang dilihat copywritingnya. Jadi audio didengerin bukan dari efek-efek musik, audio soundnya bukan, tapi copywritingnya. Oh, ada ya? Khusus Ada. gitu ya? Ada. Oh, Itu kan juga si copywriter kan jadi punya Challenge gitu. iya. gua copywriter terbaik gitu tahun ini gitu kan kira-kira. Iya, bener. Iya. Dan itu ego ya, karena kreatif itu ada ego kan. Iya. Art director tuh ada ego buat masuk ke crafting di area visual. Copywriter juga sama, ada ego di kategori audio gitu. Jadi kita surfing di ego. Kalau Bikin dulu kan kategori emang baru. kayak gitu kan perangnya kan. Kalau itu kan berarti copy base, ada yang visual base gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya project yang besar-besar itu kita tadi aku bilang rentetan kreditnya banyak banget, kalau di sini mereka bisa dikit spesifik buat mereka doang. Ego. Karena disiapin panggungnya ya. Betul. Wah, tuh. Makin seru, makin banyak yang pengen ditanyain, tapi kayaknya nggak habis-habis. Berarti the next-nya mungkin kalau ada waktu dari
mas-mas ini kita culik lagi main ke sini, Iya, sering-sering boleh main ke banget, boleh sini. banget ya. Siap-siap. Artinya sahabat Kompas untuk mendengarkan atau mengikuti Kompaska atau Obrolan K. obrolan K, Obrolan K. tempat obrolan K. Obrolan penuh makna. Ikutin aja terus karena pasti akan banyak tamu-tamu kita, akan banyak inspirasi juga yang didapatkan untuk menjadi lebih bermakna, menjadi lebih seru dan menjadi lebih akrab. Dan kita saat ini